Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla berada di atas jalan sunnah, berada di atas jalan tauhid dan pemahaman para as-salafus salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah dan di atas pemahaman as-salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tentang tidak ada qiyas dalam sunnah. Ya, tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Artinya tidak ada di dalam agama ini, yaitu terutama dalam masalah akidah, itu tidak diberlakukan qiyas. Sampai pada halaman 244 dari kitab Syarah Ushulus Sunnah oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-imam rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, was sunnatu tufassirul qur'ana wa hiya dalailul qur'an. Ini sudah berlalu pada pembahasan kemarin. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dan sunnah itu menunjukkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyasun. Kata Imam Ahmad, dan tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Ini yang sedang kita bahas, ucapan beliau, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Kata Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, ay laisa fil aqidati qiyas. Tidak ada dalam masalah akidah qiyas. Ya, tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Wa innama hiya nususun qat'iyyatun tauqifiyah. Yang ada akidah itu adalah dalil-dalil yang sudah ditetapkan, sudah pasti dan tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil. Ya, tidak dikiaskan dengan perkara-perkara yang di luar dalil. Li'anna ghairu ma'qulatil ma'na. Karena perkara akidah itu tidak bisa diketahui kaifiyahnya dengan akal. Ya, perkara akidah itu maknanya tidak bisa dikiaskan dengan akal. Fala tudraku bil aqlil mahdi, falaysa fil aqidati qiyas. Karena memang akidah ini tidak bisa diolah dengan akal, dalam artian kita nggak mengetahui kaifiyah perkara-perkara akidah. Yang ada perkara-perkara akidah ini adalah kita taslim, menerima dan membenarkan saja, mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang merupakan perkara akidah, yaitu perkara keyakinan. Ya, tidak diberlakukan qiyas dalam masalah akidah.
Wa innamal aqidah mutalaqatun minal wahyil ma'sum. Akidah itu hanya bisa didapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang maksum. Min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada namanya riset dalam masalah akidah. Masalah akidah, perkara-perkara dogmatis itu hanyalah sekedar kita menerima informasi dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita benarkan dan kita imani, kita terima apa adanya. Ya, tidak perlu diolah, tidak perlu dikiaskan dengan akal kita atau dicerna dengan akal kita, tidak. Berbeda dengan perkara-perkara ijtihad. Ya, kalau perkara-perkara ijtihad, itu masih bisa diolah, masih bisa dikiaskan, apalagi mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Ya, ini perkara-perkara yang di luar akidah ada namanya kias. Namun kalau perkara akidah hanya tasdiq, membenarkan saja. Wal qiyasul manhiyu anhu huwa sadimu linnas au huwal qiyasu fil aqaid. Kias yang tidak diberlakukan alias kias yang dilarang adalah yaitu kias yang bertentangan dengan dalil, yaitu kias dalam masalah akidah. Nah, ini kias yang terlarang. Khasatan fi babil asma'i was sifat. Lebih khusus lagi dalam perkara pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya qiyas dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang bingung dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tatkala Nabi SAW diriwayatkan membaca firman Allah di dalam surah An-Nisa, Nabi SAW mengatakan, atau Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami'an, maha mendengar dan maha melihat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW yada'u ibhamahu ala udhuni. Nabi SAW meletakkan jempolnya, jari jempolnya di telinganya, wallati taliha ala aini, dan sedangkan telunjuknya Nabi SAW isyaratkan di matanya. Ketika Nabi membaca innallaha kana sami'an basira, posisi tangan Nabi SAW seperti ini. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Nabi sedang melakukan qiyas, menyamakan pendengaran Allah, mengkiaskan pendengaran Allah dan penglihatan Allah dengan pendengaran beliau dan penglihatan beliau SAW. Sehingga menurut mereka ada namanya qiyas dalam masalah akidah berdasarkan hadis ini. Maka dijawab oleh para ulama bahwa hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Akan tetapi tidak dipahami bahwa dalam masalah ini, dalam hadis tersebut, Nabi SAW sedang mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan sifat mendengar dan sifat melihat dengan makhluk. Namun kata para ulama, maksud daripada Nabi SAW melakukan hal tersebut adalah litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman, lil itsbat, dan juga untuk menetapkan bahwa Allah benar-benar melihat dan benar-benar mendengar. Ya, untuk tahqiq, yang merealisasikan bahwa pendengaran Allah benar-benar mendengar dan penglihatan Allah benar-benar melihat. Sebagaimana kita melihat, sebagaimana kita mendengar, maka demikian maknanya Allah mendengar dan melihat seperti itu. Namun hakikatnya berbeda antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Itu maksud Nabi SAW untuk menegaskan Allah benar-benar mendengar dan melihat, bukan mengkiaskan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Sebagian orang menganggap Nabi sedang melakukan qiyas, menyerupakan Allah, mengkiaskan Allah dengan bulan. Maka dibantah oleh para ulama, bukan itu maksud Nabi SAW.
Tapi yang dimaksud Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi menyamakan cara melihat Allah dengan cara melihat bulan, yaitu melihat dengan mata kepala dan itu ke arah atas. Nabi tidak mengkiaskan antara Allah dengan bulannya. Namun yang dikiaskan Nabi SAW adalah kaifiyah ar-ru'yah. Cara melihat Allah itu sama dengan cara melihat bulan, yaitu ke arah atas dan melihat dengan kedua mata. Ini sebagai tambahan, karena ada sebagian orang yang menganggap boleh kias dalam masalah akidah, terutama dalam masalah al-asma was sifat. Maka tidak ada kias dalam asma was sifat. Wa ammal qiyasul ladzi istawa syurutahu fala ba'sa bihi ma'al hajati ilaihi wan nasu fil qiyasi tarafani wa wasatun. Kalau kias itu sesuai dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama dalam usulul fiqh, dalam masalah usul, maka itu kias yang diperbolehkan. Nah, dalam masalah kias, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan ekstrim dan 1 golongan pertengahan. Golongan yang ekstrim kanan adalah mereka yang menjadikan kias sebagai asal, sebagai pondasi. Bahkan mereka mendahulukan kias daripada dalil. Ya, ada orang-orang yang gemar mengkiaskan perkara akidah. Kalau perkara akidah bisa dikiaskan, tentu dengan akal mereka mengkiaskan. Kalau mereka kiaskan perkara akidah ini dengan dalil, dan ternyata kiasnya itu match, maka mereka terima akidah tersebut. Namun kalau ternyata tidak bisa dikiaskan dengan akal mereka tidak bisa mengkiaskan perkara akidah ini, maka ditolak. Ya, ini mengedepankan kias daripada ad-dalil. Ini kelompok yang ekstrim pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menolak kias secara totalitas. Baik itu kias secara jumlah, secara umum, atau kias secara terperinci, semuanya ditolak. Ini mazhabnya Zahiriyah. Ini juga ekstrim. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah faya'maluna bil qiyas. Ahlus Sunnah memberlakukan kias. Namun kias yang tepat, kias yang sesuai dengan syarat-syaratnya, dan itu bukan dalam perkara akidah. Contoh misalnya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengkiaskan adzan subuh 2 kali, beliau mengkiaskan adzan Jumat 2 kali dengan adzan subuh 2 kali. Itu ijtihadnya Utsman bin Affan. Beliau memberlakukan adzan Jumat 2 kali. Itu dikiaskan dengan adzan subuh. Nah, kias-kias seperti ini kias yang diperbolehkan dalam perkara-perkara yang bukan perkara akidah, namun perkara ibadah. Ya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fil ma'na nafsi. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wa'lam rahimakallah annahu laisa fis sunnati qiyas. Sama seperti Imam Ahmad. Dan ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kitab-kitab akidah para ulama salaf ketika menulis kitab akidah, mereka ini nggak saling mengenal satu dengan yang lain, bahkan berbeda zaman antara satu dengan yang lainnya. Bahkan berbeda negeri. Namun ternyata ketika mereka menulis kitab-kitab akidah, mereka seakan-akan kitab akidah ini seakan-akan bersumber dari satu penulis yang sama. Kenapa? Karena itulah akidah salaf, itulah akidahnya Nabi dan para sahabatnya sama. Tidak ada perbedaan. Dari zaman ke zaman, setiap ulama yang menulis kitab akidah, meskipun mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tidak saling bertemu dengan satu dengan yang lain, seakan-akan kitab-kitab yang ditulis sama mereka berasal dari satu penulis yang sama. Kita dapati kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, hampir mirip isinya dengan kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari. Hampir mirip dengan Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalaikai. Hampir mirip dengan kitab As-Sunnah, kitab As-Sunnah misalnya karangan, atau Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Mirip dengan kitab-kitab akidah. Ya, karena sekali lagi nafas mereka sama, mereka berjalan di atas sunnah, maka akidah mereka satu, meskipun mereka tidak dipertemukan dengan zaman dan mereka tidak berada di satu tempat yang sama. Wala yudrobu, kata beliau, tidak ada sunnah, tidak ada kias dalam masalah sunnah. Kata Imam Al-Barbahari, wala yudrobu laha bil amthal, dan tidak boleh perkara akidah itu dipermisalkan. Ya, tidak boleh perkara akidah itu dipermisalkan dengan yang lain. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan tidak boleh menggunakan mengikuti hawa nafsu,
menghukumi akidah dengan hawa nafsu. Wa huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin la yuqalu lima wala kaifa. Akan tetapi perkara akidah, kata Imamul Barbahari rahimahullah, hanya sekedar tasdiq, membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ditanya kaifa, tanpa ditanya bagaimana, ya, dan tanpa dijabarkan dengan akal, ya, tanpa dijabarkan dengan kias, dan tanpa ditanya kenapa dan bagaimana. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Fal aqidah laisa fiha qiyas. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, akidah tidak ada kias di dalamnya. Wa huwa makna qaulil Imam Ahmad rahimahullah. Inilah yang sedang kita bahas, ucapan Imam Ahmad, wa laisa fis sunnati qiyas. Tidak ada kias dalam masalah sunnah. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa dalil-dalil tentang hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, al-wudu mimma massatin nar. Wudu artinya disyariatkan wudu kalau kita ini memakan sesuatu yang tersentuh langsung dengan api. Ya, ketika sesuatu tersentuh langsung dengan api, maka kita disyariatkan atau disunahkan untuk berwudu. Seperti misalnya memanggang daging, ya, ini disunahkan atau disyariatkan, dianjurkan untuk berwudu. Kata Nabi SAW, al-wudu mimma massatin nar. Wudu bagi apa-apa yang tersentuh api. Lamma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala lahu ahadu ashabihi dariban al-mathal. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, ada salah seorang yang mengatakan kepada Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa beliau adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, ala amartahum ayyatawaddau minal hamim. Wahai Abu Hurairah, kenapa kau tidak memerintahkan manusia untuk berwudu ketika terkena air panas atau mereka meminum air, ya, meminum air matang, karena air matang ini tersentuh langsung dengan api. Faqasa hadza ala hadza, maka dikiaskan antara sesuatu yang terkena api, dikiaskan, dimisalkan dengan air yang juga terkena api. Faqala lahu Abu Hurairah. Perhatikan di sini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya bena akhi, wahai saudaraku, idza haddatstuka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin fala tadrib lahul amsal. Ini poin yang harus kita pegang. Apabila aku riwayatkan kepadamu sebuah hadis dari Nabi SAW, apabila aku ucapkan kepadamu sebuah ucapan dari Nabi SAW, maka jangan dimisalkan dengan selainnya. Jangan dikiaskan dengan selainnya. Ini yang dipahami oleh Abu Hurairah bahwa tidak boleh ada kias. Dalam hadis yang lain, ada sebuah kisah yang panjang di sini. Terjadi di zaman Nabi SAW, ada dua orang wanita yang saling bertengkar. Dua emak-emak saling bertengkar. Singkat cerita, salah satunya memukul atau melempar sehingga menyebabkan lawannya mati. Dan ternyata lawannya yang dibunuh ini, dia ini sedang mengandung bayi yang ada di dalamnya. Otomatis bayinya juga mati. Maka sampailah ini kepada Nabi SAW dan Nabi memutuskan bahwa si pembunuh harus membayar diat. Diatnya adalah seorang budak. Ya, diatnya adalah seorang budak. Kemudian orang yang didakwa untuk membayar diat tersebut, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wala akala wala nataqa wala stahalla famithlu hadza yutallu. Kata orang ini, ya Rasulullah, kenapa saya harus menanggung diat kepada sesuatu yang belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa berbicara, ya, dan belum bisa, bahkan dia ini belum berteriak ketika lahir. Artinya bayi yang dibunuh itu belum makan, belum minum, belum berbicara, bahkan dia belum menangis ketika lahirnya. Kenapa aku harus membayar diat kepada sesuatu yang belum lahir? Intinya itu. Maka perhatikan kata Nabi SAW. Nabi mencela orang ini karena telah melakukan kias.
karena telah melakukan permisalan. Kata Nabi, innama hadza min ikhwanil kuhan. Ini orang termasuk saudaranya dukun. Ya, Nabi mengatakan ini orang seperti saudaranya dukun. Kenapa demikian? Kata beliau, karena dukun itu mengucapkan mantra-mantra, sedangkan orang ini juga mengucapkan sesuatu, intinya adalah untuk membatalkan diat itu. Agar supaya dia tidak terkena denda. Dia mengucapkan kata-kata seperti dukun yang bisa menyihir untuk membatalkan dendanya, membatalkan diatnya. Ya, ini disemprot sama Nabi SAW orang-orang yang suka mengkiaskan. Kemudian ada kisah juga dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini kisah terjadi ketika di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, rahimahullah ta'ala. Ketika diriwayatkan sebuah hadis tentang perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ya, kita sama-sama tahu hadis yang masyhur, Nabi Musa menyalahkan Adam gara-gara Adam berbuat dosa. Karena sebab Adam berbuat dosa, maka manusia setelahnya dikeluarkan dari surga dan hidup di atas muka bumi ini. Musa menganggap bahwa ini salahnya Adam. Ya, salahnya Adam. Kenapa dia melakukan dosa itu sehingga kita harus hidup di atas muka bumi ini? Hadis yang panjang, perdebatan antara Adam dan Musa. Bukan itu yang sedang dibahas. Tapi yang sedang dibahas adalah ketika menyebutkan hadis ini, berkata seorang yang bernama Isa ibnu Ja'far. Isa bin Ja'far mengatakan, "Kaifa hadza? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma." Kok bisa ada kisah seperti itu? Sedangkan Adam dan Musa ini terpaut zaman yang begitu panjang, zaman yang begitu jauh. Artinya dua orang ini, dua nabi ini nggak ketemu. Kok bisa terjadi perdebatan antara Musa dengan Adam alaihi wassalam? Lihat, dikiaskan dengan akal, dikiaskan dengan makhluk. Ya, makhluk saja kita nggak mungkin bertemu antara satu dengan yang lain. Saya, seperti kalau misalnya saya menceritakan kepada Anda, siapa misalnya, Presiden Soekarno itu pernah berdebat dengan siapa misalnya, dengan Jaham bin Sofwan. Ya, Presiden Soekarno pernah berdebat dengan Jaham bin Sofwan. Kalau ini saya ceritakan kepada Anda, kemudian Anda mengatakan, kok bisa? Jaham bin Sofwan hidupnya kapan? Soekarno hidupnya kapan? Nggak ketemu. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya Anda mendebat seperti itu, nggak apa-apa. Karena ini bukan dari hadis Nabi SAW. Dan harus memang Anda debat seperti itu, karena nggak masuk akal. Tapi kalau Nabi yang menceritakan, Nabi yang mengucapkan bahwa Adam dan Musa itu pernah berdebat tentang masalah kenapa Nabi Adam melakukan dosa sehingga dia dikeluarkan dari surga. Namun orang ini, Isa ibnu Ja'far, mendebatnya. Dia mengkiaskan dengan makhluk yang lain. Karena terpaut jarak yang jauh antara Adam dan Musa alaihissalam. Maka perhatikan bagaimana sikap Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yuhaddithuka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaifa. Dikisahkan, diceritakan kepadamu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kau tentang dengan mengatakan kaifa, kok iso, kalau orang Surabayaan. Kok iso, kok bisa, bagaimana bisa demikian? Maka kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu at-taslim, hanya menerima dan membenarkan, meskipun akal kita belum sampai ke sana. Meskipun kita tidak bisa mencerna, akal kita tidak bisa mencerna. Namun kalau itu keluar dari lisan yang mulia Nabi SAW harus dibenarkan. Misal juga nggak disebutkan di sini, Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW menceritakan, bainama rajulun yasuqu baqarah idh raqibaha wa darabaha faqalat ma khuliqna li hadha innama khuliqna lil hiratha. Nabi pernah menceritakan suatu ketika Nabi bermajlis bersama para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, pada suatu ketika ada seekor seekor sapi yang
bukan seekor sapi, ada seseorang yang sedang menggiring sapi-sapinya. Dia menggiring sapi-sapinya dengan cara sapinya dipukul-pukuli dan ditunggang-tunggangi sama dia. Kemudian sapi ini mengatakan kepada orang tersebut, "Ma khuliqna li hadza, innama khuliqna lil hiratha." Kami diciptakan oleh Allah bukan untuk diginiin, tapi kami diciptakan oleh Allah untuk membantu bercocok tanam, untuk membantu urusan pertanian dan yang lainnya. Kemudian kata sebagian sahabat, "Subhanallah, baqaratun tatakallam." Subhanallah, apakah sapi bisa ngomong ya Rasulullah? Ini Nabi yang menceritakan ada sapi bisa ngomong. Mungkin kita kalau hadir di majelisnya Nabi, kita akan mengatakan demikian juga. Kok bisa ada sapi bisa ngomong? Antum sekarang yang lihat ini bayangkan sapi bisa ngomong. Kemudian ngomongnya bahasa Arab. Ma khuliqna li hadza, innama khuliqna lil hiratha. Akal antum nggak nyampe di situ. Ya tahu sapi ya, apalagi ngelihat apa? Congornya. Ngelihat congornya. Biasa ada cengurnya itu. Biasa ada umbelnya, apa dikasih tali di situnya. Bisa ngomong bahasa Arab, ma khuliqna li hadza, innama khuliqna lil hiratha. Bayangkan, ya orang saja, manusia saja belum bisa ngomong bahasa Arab. Sapi bisa ngomong bahasa Arab. Tapi ini kisah keluar dari lisannya Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Naam, iya. U'minu bihadza, aku percaya dengan kisah sapi bisa ngomong ini. Wa yu'minu Abu Bakrin wa Umar." Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Kalau tak cerita nih, mereka berdua juga percaya. Cuman kebetulan Abu Bakar dan Umar sedang nggak hadir di majelis itu. Tapi Nabi yakin. Kebiasaannya Abu Bakar dan Umar adalah apapun yang diceritakan Nabi SAW, masuk akal nggak masuk akal, dibenarkan sama mereka. Karena memang namanya akidah ini adalah tunduk, taslim. Membenarkan, menerima apa adanya, mengimani apa adanya. Tidak dibenturkan dengan akal. Kalau saya yang cerita sama antum, saya yang cerita sama anda, tadi saya jalan dari rumah ke studio ini, nggak sengaja nyenggol kucing. Kemudian saya dipisui sama kucing. Nah itu anda nggak percaya nggak apa-apa. Iya, karena yang cerita kita. Tapi kalau Nabi SAW yang cerita, wajib dibenarkan. Karena lisan kita mengucapkan, mengikrarkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, dan Nabi disifati oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Irwaul Ghalil. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lah." Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata agama itu dengan akal, dengan rasio, apa-apa mesti harus dibenturkan dengan akal, maka bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Dan kita tahu termasuk di antara rukhsah bagi orang yang safar, ketika dia berwudu, dia boleh untuk tidak melepas ya kaos kaki atau sepatunya. Dia boleh ketika berwudu tidak melepasnya. Tapi ketika pada bagian kaki, dia hanya cukup mengusap atasnya saja. Ya, mengusap atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu dikit-dikit harus dengan rasio, dibenturkan dengan akal, maka tentu yang lebih layak untuk diusap adalah bawahnya sepatu. Karena yang lebih kotor ini adalah bawahnya sepatu. Ya. Hal yang serupa, kalau kita mau tambahkan, seperti misalnya kita, apabila kita buang air kecil atau buang air besar, maka kalau kita ingin bersuci lagi, cukup dengan berwudu. Padahal air kencing sama kotoran itu najis. Itu najis. Tapi ketika keluar dari tubuh kita, kita kalau ingin bersuci lagi hanya dengan berwudu. Namun kalau kita mengeluarkan air mani, dan air mani ini tidak najis. Ya, air mani tidak najis. Tapi kalau keluar dari tubuh kita, untuk mensucikan diri kita, kita harus mandi. Kalau coba benturkan dengan akal, harusnya kebalik. Yang najis itu yang mandi.
Sedangkan yang nggak najis cukup dengan berwudu kalau dengan akal. Namun kenapa kok terbalik? Maka kita jawab, demikianlah dalam agama kita hanya dituntut untuk tunduk. Sami'na wa saddaqna. Dalam masalah akidah kami mendengar dan kami benarkan. Dalam masalah perintah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati perintahnya. Ya. Hadza wallahu a'lam. Ini dalam masalah tidak ada qiyas, dalam masalah sunnah sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya di halaman 253. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, min khisalis sunnatil lazima al-imanu bil qadar. Di antara ikatan sunnah yang wajib diimani adalah mengimani takdir. Kita masuk pada pembahasan al-iman bil qadar, mengimani takdir. Kata beliau, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wa minas sunnatil lazimah, di antara sunnah yang harus, artinya harus diimani. Sunnah di sini maknanya adalah al-manhaj, ya, metode dalam beragama, pemahaman agama. Lebih khusus lagi, sunnah dalam ucapan Imam Ahmad ini maknanya adalah al-aqidah. Akidah yang wajib untuk kita imani salah satunya adalah iman kepada takdir. Baik, Imam Ahmad melanjutkan ucapannya, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Imam Ahmad, dan di antara sunnah yang harus diimani, yaitu sunnah yang apabila ada seseorang yang tidak mengimani salah satu bagian dari sunnah ini, dia tidak menerima akidah ini, bahkan dia tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Ya, barang siapa yang tidak mengimani salah satu dari khoslah, yaitu dari cabang keimanan ini, dan dia tidak menerimanya, dan dia tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Apa itu? Salah satunya iman kepada takdir. Entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Kewajiban kita terhadap masalah takdir adalah membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir, mengimaninya, dan tidak boleh kita tanyakan kenapa dan bagaimana. Yang wajib bagi kita hanya sekedar membenarkan dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsiral hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi wat taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiqul masduq. Kata beliau, barang siapa yang belum memahami penjelasan dari suatu hadis. Jadi ada sebuah akidah yang dijelaskan di dalam hadis. Kita baca-baca hadis itu, kita dengarkan penjelasan para ustadz, kita dengarkan penjelasan para masyayikh, nggak paham-paham kita. Nggak mudeng-mudeng, akal kita masih belum sampai kepada hadis tersebut. Selalu bertanya-tanya dalam akal kita, kok bisa ya? Kenapa bisa begitu ya? Bagaimana ya kok bisa seperti itu? Sehingga kita nggak paham-paham dengan maksud dari hadis tersebut. Maka kata beliau, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Apabila akal Anda belum sampai kepada pemahaman hadis, itu sudah cukup. Memang harusnya seperti itu. Yaitu hanya dibenarkan dan hanya diimani. Meskipun Anda tidak tahu bagaimananya hal tersebut. Kata beliau, cukup baginya adalah mengimani dan menerima hadis tersebut. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang dikenal dengan as-sadiqul masduq. Nanti akan datang penjelasannya. Ini penjelasannya tentang hadis Abdullah bin Mas'ud yang disinggung oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini contoh saja ya. Dan nanti kita berlakukan ini pada semua hadis-hadis Nabi SAW. Terutama yang berkaitan dengan akidah. Kita sekedar menerima, mengimani, membenarkan. Meskipun akal kita ya tidak bisa secara totalitas menggambarkan bagaimana hadis tersebut,
memahami dengan sempurna bagaimana hadis tersebut, meskipun akal kita nggak sampai ke situ, tetap wajib bagi kita membenarkannya. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud menegaskan wa huwa shadiqul masduq. Sebelum beliau menyebutkan hadisnya, Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa yang mengucapkan ini adalah as-shadiq, yaitu orang yang jujur. Ya, orang yang jujur. Artinya dia itu benar ucapannya. Wal masduq, yang wajib dibenarkan. Kenapa? Karena hadis yang akan dibahas ini terkadang oleh akal manusia tidak dipahami dengan baik. Maka sebelum itu terjadi, Abdullah bin Mas'ud menekankan terlebih dahulu. Ingat, yang mengucapkan ini adalah orang yang jujur dan wajib untuk dibenarkan ucapannya. Ya, orang yang benar dan wajib dibenarkan ucapannya. Apa itu? Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Dalam keadaan sebagai air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga. Tsumma takunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal daging. Fayursal alaihi malak. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Wa yunfakhu fihi ar-ruh. Kemudian ditiupkan ruh kepada janin itu. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menetapkan empat perkara. Bikat birizkihi, tentang rizkinya. Wa ajalihi, tentang ajalnya. Wa amalihi, tentang perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, tentang nasibnya dia, apakah dia ini orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Kemudian kata Nabi SAW, wa innar rajul la ya'mal bi amali ahli dunya wa ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal ketika di dunia dengan amalan-amalan penghuni surga sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta, sejengkal. Kemudian catatan takdir yang telah ditetapkan sudah mendahului bahwa dia ini penghuni neraka, maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Sampai akhir hadisnya panjang. Hadis ini terkadang akal kita nggak bisa sampai ke sana. Kok bisa kita yang belum lahir sudah ditentukan bahwa kita ini akhir hidupnya, jangan kita ya, kita ini seorang itu akhir hidupnya adalah penghuni neraka. Padahal lahir saja masih belum dia. Dia masih belum dilahirkan, tapi Allah sudah menetapkan bahwa dia ini penghuni neraka. Kok bisa? Akal kita nggak bisa sampai ke sana. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi? Bahkan kata Nabi SAW, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan semua kejadian-kejadian makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jangankan manusianya, langit dan buminya belum ada. Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dari mana? Akal kita mungkin bertanya-tanya seperti itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud menegaskan, yang mengucapkan ini adalah as-shadiqul masduq. Orang yang benar dan wajib dibenarkan. Sudah, tugas Anda adalah membenarkan saja. Nggak perlu ditimbang dengan akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, orangnya belum lahir kok bisa divonis neraka. Boleh itu. Ya, ini orang-orang yang senantiasa menimbang dengan akal. Ahlussunnah tidak membenarkan dan menerima apa adanya. Fahada imanun bil qadar. Ini adalah keimanan terhadap takdir. Fadzakarahul imamu rahimahullah fi ma'ridi aqidati ahli sunnati wal jamaah fi imanihim bi qadarillahi rabbil alamin. Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam bab ini
tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap takdir, ya, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan iman terhadap takdir, sebagian saja. Waduh, tulisannya kalah dokter ya. Antum WA ke Ana saja. Kita bawakan beberapa dalil-dalil terhadap atau yang berkaitan dengan iman bil qadar. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian. Dan di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Artinya Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan keimanan seseorang bahkan sebelum dia lahir, dan Allah sudah menetapkan kekufuran seseorang sebelum dia lahir. Artinya seorang beriman dia karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan seorang kufur juga karena takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti akan diperdalam dalam pembahasan tentang masalah takdir, yaitu tentang meskipun itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti maknanya Allah memaksa hamba-hambanya untuk melakukan kekufuran atau kemaksiatan. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Atau kalau mau cepatnya bisa disimak kajian kita tentang takdir. Kalau nggak salah judulnya memahami takdir ya. Ya, tentang takdir. Itu sudah kita bahas. Allah Azza wa Jalla tidak memaksa hamba-hambanya. Namun kalau dikatakan itu takdir Allah, na'am. Baik kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya, itu semua terjadi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kata Allah, barang siapa yang berkehendak di antara kalian untuk istiqomah di atas Islam. Dan apa-apa yang kalian kehendaki, itu tidak akan terjadi apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan bahwa Allah punya kehendak. Makhluk juga punya kehendak. Namun kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Kemudian dalam dalil yang lain, dalam surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, yaitu dengan kadarnya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu. Nabi SAW dalam hadisnya, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, fafimal amal ya Rasulullah, kalau kita memang sudah ditakdirkan surga dan neraka, maka untuk apa kita beramal? Ini muncul ya dari sebagian orang yang suka melandasi dengan akal. Kalau memang kita sudah ditakdirkan Allah, kita ini di surga, kita mati di atas iman atau mati di atas kafir, kalau memang sudah ditentukan oleh Allah sejak 50.000 tahun, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kita sudah ditentukan, maka ngapain kita beramal? Ngapain kita beribadah kalau memang sudah ditentukan? Ngapain kita berusaha? Maka dijawab oleh para ulama, iya benar. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda ini matinya nanti kafir, maka benar, nggak usah beramal sudah. Kalau Anda tahu bahwa Anda ini mati di atas keimanan, dan Anda tahu bahwa Anda ini pasti surga, maka benar sudah, nggak usah beramal sudah. Tiduran di rumah, ya, ada adzan nggak usah pergi ke masjid. Kalau Anda tahu bahwa Anda sudah pasti surga. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Kita tidak ada satupun yang tahu tempat kita di surga atau di neraka, tidak ada yang tahu. Bahkan para sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin surga
diberitakan oleh Nabi SAW, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan yang lainnya. Mereka setelah dikabarkan, tetap mereka beribadah kepada Allah. Bahkan semakin kencang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin semangat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Lahab yang sudah divonis neraka, 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab, sudah turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Tidak terbetik sedikit pun dalam pemikiran Abu Lahab untuk dia pura-pura masuk Islam. Hanya sekedar pura-pura saja untuk membatalkan ayat ini. Padahal sebenarnya kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, menang dia. Dia bisa mengalahkan firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabi watab. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya sudah masuk Islam. Nah, kenapa kok saya divonis neraka? Bukankah kalau orang sudah masuk Islam maka dijamin surga? Berarti Allah salah. Seharusnya dia bisa mengalahkan itu. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dia sampai matinya tidak akan mungkin beriman. Bahkan pura-pura beriman saja tidak akan. Ini ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah azza wa jalla. Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian tetap beramal. Karena segala sesuatu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah, maka takdir berjalan sesuai dengan hal tersebut. Kalau kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk ahlul jannah, maka tatkala kita beramal, maka apa yang kita amalkan akan match. Kalau memang Allah tentukan kita di surga, apa yang kita kerjakan itu pasti match, pasti sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi maksud daripada ucapan Nabi, nggak mungkin apa yang kita upayakan meleset dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh misalnya, ini sekedar jokes, guyonan saja. Ada orang yang dia ini setiap harinya ditakdirkan dia mendapatkan upah gaji 100.000 setiap hari. Mungkin dia buruh harian. Dia bekerja mulai pagi sampai sore, dia mesti dapat 100.000. Setiap hari dia mendapatkan 100.000. Itu takdirnya dia mendapatkan rizki di hari itu 100.000. Kemudian suatu ketika di pagi hari, dia mau berangkat kerja. Ketika berangkat kerja, dia nggak jadi pulang lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena dia menganggap takdir Allah biar kecelik. Hari ini mestinya saya dapat 100.000, tapi gak sido, ya kecelik gitu. Maka apakah maknanya Allah sudah menetapkan dia dapat 100.000, cuman gara-gara dia akhirnya nggak jadi, akhirnya takdir Allah kecelik? Lah, tidak. Itu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikerjakan oleh manusia sama sekali tidak ada yang meleset dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa bikin takdir Allah itu kecelik, di apa yang di Lauhul Mahfuz kecelik, nggak bisa. Ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tapi sebelum kita tutup, kita bawakan di sini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah tentang dua orang tabi'in, yaitu Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah, dua orang tabi'in. Beliau diriwayatkan, mereka berdua ini tinggal di Basra. Dan di Basra ini sedang viral pemahaman Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka Yahya bin Ya'mar mengatakan, "Wantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini au mu'tamirain." Kami pun ketika itu berniat untuk melaksanakan haji dan umrah bersama Humaid bin Abdurrahman. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Mereka berkeinginan kalau kita nanti pas haji, kita ketemu sama salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita tanya tentang masalah takdir ini. Harusnya seorang kayak gitu. Kalau dia tidak mengetahui suatu masalah,
dia menunggu ahlul ilmi untuk berfatwa. Bukan terus dihukumi sendiri. Seperti sebagian ustadz, kalau ada fenomena-fenomena apapun yang terjadi, ya terutama yang berkaitan dengan kaum muslimin, gak mau menunggu ucapan para ulama-ulama, langsung dihukumi, bikin status, bikin ucapan-ucapan di medsos. Akhirnya dia edit terus. Ketika mengucapkan A, ketika mengucapkan B, gak mau menunggu apa yang diucapkan oleh para ulama. Langsung berbicara, langsung berfatwa dia, langsung menghukumi perkara ini dan ini. Hanya gitu, posting kemudian diedit. Diposting kemudian diedit. Kemudian dihapus. Ya, atau kemudian ngeles. Oh enggak, maksud saya bukan begini, maksud saya bukan begitu. Ini karena tidak mengikuti manhaj salaf. Kalau kau tidak mengetahui suatu perkara, suatu kejadian, tunggu ahlinya yang berfatwa. Lihat bagaimana Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman ketika terjadi viral di lingkungan mereka, pemahaman Qadariyah, mereka menunggu fatwa dari orang-orang yang berilmu. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah, berharap bertemu dengan para sahabat Nabi SAW untuk mereka tanya tentang masalah takdir. Wa wuffiqa lana Abdullah ibnu Umar dakhilan al-masjid. Maka kami berdua, kata Yahya bin Ya'mar dan Humaid, kami berdua akhirnya bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Ini ketika di Mekah. Faktanaftuhu ana wa sahibi wa ahaduna an yamini wal akhar an shimali fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya faqultu Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an fayataqaffaruna al-ilma ay yatlubunahu wa yatatabba'una wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna anna la qadar wa annal amra unuf. Kata mereka berdua kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya muncul di negeri kami sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Quran juga. Dan mereka juga berilmu, orang-orang yang penuntut ilmu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak ada namanya takdir. Segala sesuatu itu tidak ditakdirkan, tapi sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba begitu saja. Ya, sesuatu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mentakdirkan sebelumnya. Ini kelompok Qadariyah, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ucapan Abdullah bin Umar. Dan ini sikap kita terhadap ahlil bid'ah harusnya seperti ini. Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Apabila kau, wahai Yahya ibn Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, apabila kalian berdua bertemu dengan mereka lagi, yaitu orang-orang Qadariyah ini, ahlil bid'ah dari kalangan Qadariyah, sampaikan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka pun berlepas diri dari aku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Dan demi Allah yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Apabila salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang Qadariyah, mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas tersebut, sungguh Allah tidak akan menerima infak itu sampai mereka beriman kepada takdir. Ini pernah dibawakan juga oleh beliau tentang bahaya, salah satu bahaya bid'ah bisa menyebabkan amalan gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini Qadariyah, bid'ah Qadariyah salah satunya, yang menyebabkan amal seseorang tidak diterima meskipun amalannya sesuai sunnah. Ya, saya tegaskan, meskipun amalannya sesuai sunnah, namun kalau akidahnya akidah yang bid'ah, maka bisa jadi Allah tidak menerima amalan mereka. Ini bahayanya bid'ah. Baru kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu hadis Jibril. Hadis yang masyhur, hadis Jibril, yang sering kita pelajari hadis Jibril ini, di mana salah satu poin yang ditekankan di situ adalah ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Nabi mengatakan 6 rukun iman, yang salah satunya wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari ayahnya Umar ibn Khattab
untuk membantah pemikiran Qadariyah. Bahwa Nabi menetapkan, memerintahkan untuk kita beriman dengan takdir. Baik itu yang takdir baik ataupun takdir yang buruk. Saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita masih berbicara tentang masalah takdir. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan yang masuk. Bolehkah menggunakan istilah metode untuk memudahkan dalam pemahaman dalam perkara akidah yang lainnya, sebagaimana halnya dalam hadis ketika Rasulullah mengabarkan bahwa nanti orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat seperti melihat rembulan dan tidak berdesakan. Karena dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah mengkritisi tentang bagaimana melihat Allahnya, bukan tentang menyerupakan Allah dengan selainnya. Ini yang ditanyakan apa? Metode untuk memudahkan dalam pemahaman. Ya, litakribil fahm, seperti yang kita katakan tadi. Wallahu a'lam, kalau kita pelajari dari Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW memudahkan untuk memudahkan pemahaman dan menegaskan hal tersebut. Ketika menyebutkan sifat mendengar dan melihat, Nabi mengisyaratkan dengan jempol dan tangan beliau ke arah telinga dan ke arah mata. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi letakkan jempol di telinga dan Nabi letakkan telunjuknya di mata. Ini kata para ulama litakribil fahm. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau menggunakan dalil ini untuk membolehkan juga kita menggunakan metode ini dalam sifat-sifat Allah yang lain untuk memudahkan pemahaman. Seperti misalnya ketika kita menyebutkan, kalau tadi Nabi sifat mendengar dan melihat, kita menyebutkan sifat tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kita isyaratkan dengan kedua tangan kita. Bukan untuk menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, tapi untuk menegaskan bahwa tangan Allah itu benar-benar tangan yang hakiki, bukan majas. Tapi diisyaratkan dengan tangan kita, bukan untuk tashbih. Kemudian juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau mengatakan ketika kita menyebutkan tentang wajah misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Ketika kita menyebutkan wajah, kita isyaratkan dengan wajah kita untuk menegaskan bahwa wajah Allah benar-benar wajah yang hakiki, bukan keagungan Allah, bukan zat Allah seperti takwilnya orang-orang Asy'ariyah. Ini kata beliau bukan dalam rangka tashbih, tapi dalam rangka takribul faham. Tapi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan bahwa hal tersebut ya sebaiknya tidak diungkapkan kalau kita sedang berbicara dengan orang-orang awam. Ya sebaiknya nggak usah. Cukup kita mencukupkan dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Nabi mendekatkan pemahaman ketika menyebutkan sifat mendengar dan melihat. Hanya itu saja sudah. Nggak perlu kita berlebar masalah wajah, juga kita isyaratkan dengan wajah kita, tangan kita isyaratkan dengan tangan kita. Ya, kemudian Allah punya sifat kedua mata, kita isyaratkan dengan mata kita. Tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Meskipun hukumnya sah-sah saja. Tapi kalau itu kepada orang awam yang dikhawatirkan nanti mereka menuduh kita tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, lebih baik tidak usah. Tapi ini sudah terlanjur ditanyakan ini. Ya, tapi intinya lebih kehati-hatian, ya lebih baik tidak usah. Cukup disampaikan saja Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan ini sebagaimana hakikatnya, nggak perlu kita isyaratkan dengan hal-hal lain, kita kiaskan dengan hal-hal lain. Ya. Kalaupun mau, ya sudah cukupkan dengan hadis Nabi tadi, innallaha kana sami'an basira. Adapun sifat wajah, sifat tangan, sebaiknya lebih amannya nggak perlu dikiaskan ke yang lain, karena dikhawatirkan jatuh dalam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Cukup?
Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.